Welcome to Seven Grub. Sahintas enak, sehat, bergizi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eza selaku dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi biaya kelas C dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi persyaratan dalam ujian tengah semester. Dalam hal ini, kami mengusung bisnis yaitu dengan memproduksi kue sahintas. Untuk kue sahintas ini yaitu kue satru, kacang hijau, daun beluntas. Sebelumnya di sini merupakan nama-nama dari anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Amri Hidayati dengan NIM 2008 1020 1032. Saya Muhammad Pradana Arifin, 2008 1020 1146. Saya Putri Handayani dengan NIM 2008 1020 1015. Saya Safira Dunur Aulia dengan NIM 2008 1020 1187. Baik, di sini kami akan membahas terkait yang pertama yaitu latar belakang kue sahintas. Yang kedua yaitu manfaat dari bahan dasar kue sahintas yaitu kacang hijau dan daun beluntas. Kemudian yang ketiga yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam produksi kue sahintas. Kemudian yang keempat yaitu prosedur kerja pembuatan kue sahintas. Yang kelima yaitu laporan keuangan dengan menggunakan metode job order costing. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya atas nama Safira. Untuk Safira, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Amri atas waktunya. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah sudah mengetahui apa itu kue sahintas? Untuk mengenal lebih lanjut apa itu kue sahintas, mari kita ke slide selanjutnya. Indonesia memiliki banyak sekali tanaman obat. Bahkan dilansir dari laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, lebih dari 9.000 spesies tanaman dan hewan yang memiliki khasiat obat belum dimanfaatkan secara optimal. Daun beluntas yang memiliki nama latin Fuchsia indica atau Les ini memiliki gerigi di pinggirannya. Daun beluntas ini memiliki banyak manfaat, namun belum banyak yang mengetahui terkait manfaat daun beluntas untuk kesehatan. Hal lain yang melatar belakangi ide produk ini adalah kurangnya inovasi makanan olahan kue yang berbahan dasar dari daun beluntas. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menghadirkan daun beluntas dengan nuansa baru yakni kue sahintas. Dengan begitu, kami mendirikan suatu bisnis dengan memproduksi daun beluntas menjadi kue kering. Dengan adanya kue ini, kami bisa memperkenalkan salah satu kue khas Indonesia yang awalnya berasal dari Pasuruan kepada seluruh pemuda Indonesia khususnya. Karena kue sahintas ini memiliki kaya manfaat dan memiliki rasa yang khas dan enak. Jadi sangat disayangkan apabila masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang kue ini. Yang selanjutnya manfaat dari bahan dasar kue sahintas. Manfaat daun beluntas. Daun beluntas ini memiliki manfaat yang pertama mengatasi gangguan pencernaan, yang kedua mengatasi bau badan, yang ketiga menurunkan kadar kolesterol, yang keempat mengurangi risiko terjadinya kanker, yang kelima mendukung proses pemulihan luka, yang keenam mengontrol kadar gula darah, yang ketujuh mengandung antioksidan, yang kedelapan mencegah diabetes, dan yang kesembilan bersifat antibakteri. Yang selanjutnya manfaat kacang hijau. Kacang hijau ini bermanfaat untuk yang pertama melancarkan pencernaan, yang kedua menurunkan resiko terkena penyakit jantung, yang ketiga menurunkan kadar kolesterol, yang ketiga bersifat antioksidan, dan yang kelima mengurangi tekanan darah. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Pradana Arifin. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari kue sahintas ini. Antara lain yaitu memiliki rasa yang khas, kemudian cocok sebagai teman nyemil. Selanjutnya itu memiliki banyak manfaat. Kemudian yang keempat itu cocok untuk seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil hingga lansia. Yang terakhir yaitu harganya terjangkau. Next.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan kue sahintas yang terdiri dari alat dan bahan yang dibutuhkan serta proses pembuatan kue tersebut atau prosedur kerja. Baik, yang pertama yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue ini, yaitu terdiri dari bahan utama dan bahan penolong. Untuk bahan utama terdiri dari kacang hijau, daun peluntas, dan gula pasir. Kemudian untuk bahan penolong terdiri dari garam dan toples. Next. Selanjutnya yaitu alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kue ini, yaitu antara lain wajan, cetakan, spatula, tampah, blender, kompor, gas, dan panci. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai prosedur kerja pembuatan kue sahintas. Yang pertama, mari kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menjemur biji kacang hijau dan daun beluntas. Yang ketiga, menyangrai biji kacang hijau. Dan selanjutnya menghaluskan biji kacang hijau, gula, dan daun beluntas secara bergantian dengan menggunakan blender. Selanjutnya kita campur biji kacang hijau dengan gula dan daun beluntas yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan sedikit garam yaitu sebanyak setengah sendok teh dan sedikit air. Setelah adonan kuenya jadi, maka proses selanjutnya yaitu proses pencetakan, yaitu mencetak kue satru dengan menggunakan cetakan yang telah disediakan. Proses selanjutnya yaitu menjemur kue satru daun beluntas. Setelah semua tahapan tersebut dilaksanakan, maka tibalah pada tahapan terakhir yaitu proses pengemasan, yaitu mengemas kue satru daun beluntas dengan kemasan yang menarik. Nah, untuk teman-teman, jika ingin mengetahui lebih jelas bagaimana prosedur kerja dari pembuatan kue sahintas ini, kami menyediakan dan menyiapkan cuplikan video tentang prosedur kerja pembuatan kue sahintas ini. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Next. Nah, seperti itulah proses pembuatan dari kue sahintas atau satru kacang hijau dan daun beluntas. Nah, untuk teman-teman mungkin ada juga yang kurang familiar dengan bentuk dari kue tersebut, maka kami menyiapkan foto untuk lebih mempermudah teman-teman mengetahui seperti apa sih bentuk dari kue tersebut. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk kue sahintas tersebut. Bagaimana teman-teman? Kuenya sangat imut-imut, lucu, bagus kan bentuknya. Jadi estetik juga untuk dipajang saat ada tamu. Seperti itu. Jadi ini cocok untuk disajikan kala kita menonton televisi ataupun disajikan saat kita kedatangan tamu dan di saat adanya hari-hari perayaan seperti Hari Raya Lebaran. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, untuk selanjutnya mengenai laporan keuangan akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Putri. Oke, untuk selanjutnya ini kami akan membahas terkait laporan keuangan kue sahintas, yaitu dengan menggunakan metode job order costing. Nah, oke, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, untuk biaya bahan baku ini sendiri, kami menggunakan bahan baku yang pertama kacang hijau, yang kedua daun beluntas, yang ketiga yaitu gula pasir. Nah, untuk kacang hijau sendiri ini
harga beli yaitu 20.000 dengan satuan kilogram, di mana kami menggunakan sebanyak 100 gram, sehingga total biaya yaitu diperoleh Rp2.000. Nah, kemudian yang kedua, daun beluntas. Nah, untuk daun beluntas ini harga belinya 5.000 dengan satuan kilogram, di mana kami menggunakan sebanyak 150 gram, sehingga total biaya yang diperoleh yaitu sebesar Rp750. Kemudian yang ketiga yaitu gula pasir. Nah, untuk gula pasir ini harga belinya yaitu Rp12.000 dengan satuan kilogram, yang digunakan yaitu sebanyak 150 gram, sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp1.800. Nah, untuk total biaya bahan baku diperoleh Rp4.500. Oke, di sini akan membahas terkait BOP yang sesungguhnya. Nah, untuk BOP yang sesungguhnya, yang pertama yaitu bahan penolong, di mana dalam bahan penolong ini sendiri terdapat gas, garam, toples, dan label. Nah, untuk gas ini sendiri, total biayanya yaitu sebesar Rp100. Kemudian yang kedua, garam, di mana kami dalam pembuatan kue sahintas ini menggunakan setengah sendok teh garam, sehingga total biaya yang dihasilkan yaitu Rp8. Kemudian yang ketiga yaitu toples. Dalam pembuatan kue sahintas ini kami menggunakan 1 toples, sehingga untuk total biayanya yaitu sebesar Rp2.000. Dan yang terakhir yaitu label. Untuk label ini sendiri per lembar yaitu yang berisi 30 label, di mana harganya Rp4.500, sehingga untuk satuan unit labelnya yaitu sebesar Rp150, sehingga diperoleh total bahan penolong yaitu sebesar Rp2.258. Oke, langsung saja beralih ke biaya overhead. Untuk biaya overhead ini terdiri biaya penyusutan, kemudian biaya listrik. Nah, untuk biaya penyusutan ini termasuk ke dalam peralatan, di mana untuk detailnya akan kami bahas untuk slide selanjutnya. Untuk biaya penyusutan ini diperoleh total biaya sebesar Rp119. Kemudian yang kedua yaitu listrik. Untuk biaya listrik ini total biayanya yaitu sebesar Rp69, sehingga total biaya overhead yaitu sebesar Rp188. Dalam pembuatan kue sahintas ini, kami tidak menggunakan tenaga kerja tidak langsung, sehingga di sini akan kami kosongkan dan diperoleh total BOP yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp2.446. Di sini berbicara terkait biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja, di sini kami menggunakan tenaga kerja langsung, di mana kami menggunakan 1 orang dengan acuan upah Rp20.000 per hari, di mana dalam sehari itu diharuskan menghasilkan 20 toples kue sahintas, sehingga diperoleh total biaya sebesar Rp1.000, dan dihasilkan total tenaga kerja yaitu sebesar Rp1.000. Oke, di sini kami akan memasuki terkait peralatan. Nah, untuk peralatan ini termasuk ke biaya penyusutan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam pembuatan kue sahintas ini, kami menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu blender, yang kedua wajan, yang ketiga cetakan, yang keempat spatula, yang kelima kompor, yang keenam panci. Oke, yang pertama blender. Untuk blender ini, estimasi masa penggunaan yaitu 10 tahun dengan harga beli Rp150.000, sehingga diperoleh estimasi penyusutan sebesar Rp42. Kemudian yang kedua, wajan. Untuk wajan ini, estimasi masa penggunaan yaitu selama 20 tahun dengan harga beli Rp50.000, sehingga diperoleh estimasi penyusutan sebesar Rp6,9. Yang ketiga yaitu cetakan. Untuk cetakan ini, estimasi masa penggunaan selama 10 tahun dengan harga beli sebesar Rp36.000. Untuk estimasi penyusutan diperoleh yaitu Rp10. Kemudian yang keempat yaitu spatula. Untuk spatula ini, estimasi masa penggunaan selama 15 tahun dengan harga beli sebesar Rp12.500, sehingga diperoleh estimasi penyusutan sebesar Rp2,3. Nah, kemudian yang kelima yaitu kompor dengan estimasi masa penggunaan selama 15 tahun dengan harga beli sebesar Rp250.000,
sehingga diperoleh estimasi penyusutan sebesar Rp46,2. Dan yang terakhir yaitu panci. Nah, panci ini memiliki estimasi masa penggunaan selama 20 tahun dengan harga beli sebesar Rp50.000 sehingga diperoleh estimasi penyusutan sebesar Rp6,8. Dan untuk total biaya penyusutan yaitu diperoleh sebesar Rp119. Untuk selanjutnya, ini diperoleh total biaya sebesar Rp7.996. Nah, di sini terdapat dua tabel di mana yang pertama yaitu barang dalam proses. Untuk barang dalam proses sendiri ini yaitu sebesar Rp7.996 yang termasuk ke dalam debit. Kemudian yang kedua yaitu biaya bahan. Untuk biaya bahan ini sebesar Rp4.550 termasuk ke dalam kredit. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja sebesar Rp1.000 yang termasuk ke dalam kredit. Kemudian yang terakhir yaitu BOP sesungguhnya yang termasuk ke dalam kredit yaitu sebesar Rp2.446. Nah, yang selanjutnya untuk persediaan barang jadi yaitu sebesar Rp7.996 yang termasuk ke dalam debit. Kemudian yang kedua yaitu barang dalam proses sebesar Rp7.996 yang termasuk ke dalam kredit. Oke, dalam hal ini kami mengambil keuntungan yaitu sebesar 50%, sehingga diperoleh harga penjualan yaitu sebesar Rp11.994. Apabila kami menjual produk Sahintas atau produk kue Sahintas ini kepada customer dengan harga Rp11.994, maka kami akan memperoleh kas yaitu sebesar Rp11.994. Dan untuk biaya bahan atau produk yang diberikan kepada customer yang telah membeli produk kita yaitu sebesar Rp11.994 yang termasuk ke dalam kredit. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini sendiri yaitu sebesar Rp7.996 yang termasuk ke dalam debit. Kemudian yang kedua yaitu persediaan barang jadi sebesar Rp7.996 yang termasuk ke dalam kredit. Oke, apabila di sini kami menjual produk kue Sahintas sebesar Rp11.994, sedangkan untuk harga pokok produksinya sebesar Rp7.996, maka kami di sini akan memperoleh laba bersih sebesar Rp3.998. Nah, di sini untuk aspek pemasaran. Yang pertama, target dan skala pemasaran. Di sini kami menargetkan untuk penduduk Indonesia dengan usia lebih dari 2 tahun dan berlaku untuk semua kalangan dan semua gender di seluruh wilayah Indonesia. Untuk penjualannya bisa dilakukan melalui via offline maupun via online, di mana untuk via offline ini sendiri kami akan bekerja sama dengan UMKM dan kami akan menjual atau mendistribusikan melalui toko oleh-oleh, toko makanan, dan lain sebagainya. Dan untuk via online ini kami akan memasarkan melalui Shopee, Tokopedia, dan juga memanfaatkan sosial media. Untuk sistem pendistribusian, yaitu kami menggunakan jasa kurir seperti JNE dan JNT. Nah, sebelum kami menutup adanya pemaparan terkait bisnis kami yaitu kue Sahintas, maka di sini saya selaku moderator akan membacakan terkait kesimpulan. Di mana untuk kesimpulannya yaitu kue Sahintas ini yaitu kue satru yang berbahan dasar kacang hijau dan daun beluntas. Di mana terdapat beberapa masyarakat yang masih belum tahu atau masih belum menyukai atau tidak menyukai daun beluntas. Oleh karena itu, kami di sini menciptakan kue Sahintas di mana kami mengkombinasikan adanya kacang hijau dan daun beluntas menjadi kue olahan yaitu berupa kue satru. Di mana untuk kue ini memiliki banyak sekali manfaat dan memiliki rasa yang khas, enak, bergizi, serta harga yang terjangkau. Apabila Anda mengkonsumsi kue Sahintas, maka Anda suka, Anda sehat, kami senang.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.